Teman-teman, setelah kami melakukan pembukaan rapat koordinasi pengawasan orang asing, kami berfoto-foto. Aku tidak dapat karena aku di bagian kanan, sebelah kanan Kepala Dinas Tenaga Kerja. Dan ini adalah sesi diskusi dan mengungkapkan data-data, mensinkronkan data-data, serta antisipasi beberapa hal yang mungkin merugikan negara. Baik, kita ikuti jalannya diskusi dan rapat berikut ini. Pak Kesbang Pol, Pak Kadipin dan pemimpin diskusi, setelah kami menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Kasih Intelijen tadi, kami juga akan menambahkan beberapa data, Pak, yang kami miliki, data yang masuk ke informasi keuangan kami. Ada sekitar 65 orang asing yang ada di Kabupaten Banjarmasin, termasuk perusahaannya ada semua, ada 15 perusahaan, mulai dari PT Agroparindo yang bergerak di bidang perkebunan, ada yang bergerak di bidang kameraber, ada di tenaga uap, dominannya memang di perkebunan sawit, industri kapal dan industri karnat dan bukan kelapa sawit. Nanti data akan kami sampaikan secara terinci, termasuk lokasinya, kecamatannya, sudah ada semua data by data. Semoga nanti kalau memang ada mau koordinasi, kami akan support untuk melakukan investigasi ke lokasi pusat-pusat tersebut, bekerjasama mungkin dengan juga Timpora, yang di luar Timpora juga bisa orang perkebunan, karena dinas perkebunan lebih dominan di tenaga kerja ini. Akan kami sampaikan secara mendadak kepada Bapak. Mohon maaf apabila di sana tidak sesuai, dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kadis Naker Kabupaten Banjarmasin. Ini juga salah satu output kita memang dengan pertemuan ini mendapatkan informasi yang tadinya mungkin juga khususnya kami yang pribadi dalam hal ini ada perbedaan data. Dari data kita itu ada 49 orang ya Pak ya, Pak Pada. Jadi di sini ada 65 dan juga 96 perusahaan. Jadi mungkin sebagai informasi awal kepada tim Pora yang dari instansi lain. Di sini ada dari kepolisian, kejaksaan, dan juga TNI, dari BIN, dari BAIS, dan juga teman lainnya, juga menjadi satu informasi yang untuk sama-sama menjadi perhatian kita, karena pergerakan orang setiap ini pasti berubah. Ya, setiap ketika ada perubahan jumlah, mungkin segera juga kita ini ada aplikasi inovasi kantor kita itu si Pindang. Pindang itu nama masakan Pak, ikan masakan Pak ya. Pindang itu sistem pelaporan intelijen dan keberadaan orang asing. Jadi ada nomor WA-nya juga, ataupun nanti pada hari kita buat WA group ya, tentang ada penambahan orang asing, penambahan perusahaan. Yang mungkin lebih tahu adalah dari Bapak Kadis Naker ikut dengan dalam kegiatan di sektor industri yang Pak Asisten 1 sampaikan tadi, bahwasanya ada beberapa sektor industri yang sangat potensi menambah pendapatan daerah. Dan juga sama-sama dengan kehadiran daripada orang asing itu banyak asas manfaat, khususnya bagi Kabupaten Banjarmasin dan umumnya ke negara kita, Indonesia. Nah, jadi ini juga terima kasih banyak Pak Kadis informasi awal, dan juga mungkin nanti ke depan mungkin dari instansi lain dan teman-teman lain bisa juga menyampaikan informasi
ada penambahan, misalnya di Kabupaten Banjarmasin ini ada besok nama lagi tentang TKA-nya, langsung juga update. Jadi kita sama-sama, karena tugas ini kan tidak bisa sendiri, karena menyangkut pergerakan. Imigrasi saja kita banyak pintu Pak, udara aja Soekarno-Hatta, terus dari Surabaya, Bali, ya, yang terbesar Medan, itu juga sudah lumayan. Makanya kebijakan pemerintah sekarang ada mencabut beberapa bandara, khususnya Palembang juga menjadi domestik sekarang. Ya, tinggal hanya TPI laut, tapi tidak ada kegiatan penumpang, hanya ekspor impor. Jadi kargo, di situ dia ada yang kegiatannya ekspor, ada yang ke Singapura, ada ke India, ke negara luar. Jadi mungkin ini sangat penting sekali dengan adanya pembentukan Timpora, tukaran informasi dan juga penguatan penguasa orang asing. Dan juga perlu kami tambahkan Bapak Ibu semuanya, ini juga ancaman orang asing sangat berbahaya bagi kita. Kenapa? Kita di sini mengeluarkan dokumen perjalanan. Nah, ini tugasnya mungkin di sini Pak Dukcapil, yang sering juga komunikasi yang harus instan dengan kita, informasi ketika ada pengurusan KTP, akte lahir, ya, dan juga SKTT Pak. Apa? Pak? Keterangan tempat tinggal. Ya. SKTT itu mungkin juga nanti biar bisa cepat langsung ke kita. Takutnya lolos di Dukcapil, kita ada filter yang terakhir. Jangan sampai kami juga lolos, karena sekarang kan bikin paspor kita hanya ngecek KTP, KK, akte, ijazah atau akte nikah. Jadi tadinya mungkin informasi juga ini pengaruh dengan akte nikah, buku nikah yang keluarkan dari Kementerian Agama, Pak. Dan juga mungkin di sini kelibatan semuanya yang ada. Jadi ada komunitas intelijen juga mungkin dibantu oleh Pak Kasat Intel dan Kasidel Kejari juga, dari Babinsa juga, dengan dari mulai bawah. Informasi kita saling dari mulai bawah sampai atas, saling tukar informasi, karena sangat penting untuk mengamankan negara. Karena apabila kita lolos, maka ancaman bukan migrasi, pemerintah kita, negara kita, khususnya pemerintah di Sumatera Selatan. Dan juga kami sebagai amanat pemerintah yang mengeluarkan paspor adalah di imigrasi, kami juga menjadi juga ancaman. Jadi semua terlibatan, tidak ada ini tugasnya imigrasi, tugasnya Capil, kita sama-sama. Jadi dalam hal ini kita bangun dalam K3 Pak. Kalau K3 keselamatan kerja kita komunikasi Pak, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi untuk terciptanya sinergitas lintas instansi kita demi kemajuan khususnya Kabupaten Banjarmasin. Dan juga kita juga lebih menjalankan tusi kita masing-masing, khususnya pengawasan orang asing melekat pada imigrasi, menjaga orang asing. Ketika nanti ada orang asing meninggal, pasti pertama imigrasi dulu. Nah, terus imigrasi yang misalnya orang asing yang melakukan tindak kejahatan, pasti juga di kita semuanya pusat dari mulai dia datang sampai dia pulang, itu ada di kita. Kita punya database ya kan, yang ada di Direktorat Jenderal Migrasi. Kami juga di sini adalah berpanjang tangan kepada Dirjen Migrasi di sini untuk memudahkan, terutama di sini adalah pelayanan dan juga pengawasan. Itu yang perlu untuk sama-sama menjadi perhatian dalam hal meningkatkan hubungan kerjasama lintas instansi. Dan juga di samping kami juga ini ada Pak dari Kepala Divisi Imigrasi, beliau juga perannya sangat penting. Ya, beliau bukan hanya memantau di Kabupaten Banjarmasin, di Palembang, dia khusus di seluruh wilayah yang ada di Sumatera Selatan, termasuk di Muara Enim, yang terdapat di sini
sekitar 17 wilayah kerja Pak ya. 17, Kabupaten Muara Enim 11, kita 6. Ini juga luar biasa nih, mohon juga mungkin nantinya kita juga membentukkan Timpora di wilayah Pak ya. Nah, nanti kita juga ada undangan, setiap kabupaten diundang oleh Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan. Mungkin itu aja Pak, mungkin kami akan janji evaluasi ke depan dalam hal untuk perbaikan. Mungkin di sini ada tambahan dari Pak Joko dalam hal untuk lebih instannya dalam hal informasi dalam hal mengamankan tugas dusi dalam teknis keimigrasian. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang benar apa yang dikatakan oleh Bapak Kakanim. Bagi orang asing di wilayah kita ini banyak pintu masuknya. Jadi kami harap bantuannya dari Forkopimda, dari Bais, dari Polri untuk kami, karena SDM kami terus terang kurang memadai Pak dengan wilayah yang seluas ini. Kami kemarin ditamui Pak John Hendrik itu, terima kasih Pak John Hendrik masih bertamu ke Kanwil untuk membicarakan ini Pak Kakanim, Rohingya. Jadi kemarin itu Rohingya itu kan dari Aceh Pak Kakanim, mohon izin masuknya. Nah itu laporan dari Pak John Hendrik, mungkin kita antisipasi mereka itu lewat, mungkin kemungkinan lewat darat, lewat Sumsel gitu Pak kemarin, dengan tujuan ke Riau ya Bapak ya, Pak John Hendrik ya, dengan tujuan ke Riau Bapak. Jadi itu terima kasih sekali Pak John Hendrik untuk pengasihan ini informasi ke kami, itu sangat berharga sekali, dan kami harap dari anggota Timpora khususnya ini bisa bersinergi dengan kami, saling tukar informasi tentang orang asing, karena bagaimanapun juga kita harus menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Itu dari saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas masukan dari Bapak Ketua Timpora, Bapak Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang, dan Bapak Joko Widodo selaku Kasubit Intelijen mewakili Pak Kadif Imigrasi Sumatera Selatan. Berikutnya kami mohon masukan. Capil. Silakan Pak. Dari Capil Banyak. Kencang, tegak. Terima kasih. Izin Pak Pimpinan, Pak Sekda. Saya dari Dukcapil Banyasin mewakili Pak Kadif Dukcapil. Ada dua item yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, berdasarkan data kami, pengurusan SKTT, surat keterangan tempat tinggal, itu warga yang memiliki izin terbatas itu terdapat 9 orang Pak. 9 orang dengan keluarga negaraannya, ada dari Afghanistan, Malaysia, Belanda, Syria, Belgia, dan Korea Selatan Pak. Jadi yang datang ke Dukcapil itu mereka yang mengurus Pak, yang mengurus SKTT. Mungkin berdasarkan data dari tenaga kerja tadi ada warga negara asing yang tidak mengurus SKTT Pak. Nah kemudian ada lagi yang memiliki izin tetap Pak, yang memiliki izin tetap, izin tinggal tetap. Itu kalau izin tinggal tetap itu sudah diterbitkan kartu keluarga Pak. Dan itu yang memiliki izin tetap itu terdiri dari 8 orang Pak. Nah 8 orang tersebut yang memiliki KTP WNA itu hanya 5 orang Pak. Yang memiliki KTP WNA hanya 5 orang. KTP WNA itu warnanya oranye Pak, Pak Asisten.
orang lain dengan KTP kita kan, itu Pak. Jadi warga negara juga kalau yang izin tinggal tetap ini yang dominan dari Korea Selatan Pak, warga asal negara Korea Selatan itu ada 5 orang, kemudian Inggris 1 orang, Pakistan 1 orang, dan Cina 1 orang. Nah, kami sampaikan juga bahwa data ini akan kami sampaikan ke nanti imigrasi. Di sini sudah terdapat NIK Pak, ada NIK. Jadi bisa dilacak di mana tempat tinggalnya Pak, dilacak. Itu berdasarkan data yang ada di Dukcapil Banyuasin Pak. Demikian Pak untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. balik ke dulu ke ini yang itu orang Itu jangan kayak ini kita berpelihara Terima kasih Pak. dengan Pak Adiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. memperkenalkan diri. Kami Kapten John Hendry dari tim Bais TNI wilayah Sumbaksel. Yang terhormat Bapak PJ Bupati, yang terhormat Pak Kanim, Bapak Kawan Kespang, dan Bapak para kadis yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Izinkan ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan. Yang pertama masalah KTP yang disampaikan oleh Bapak Capil Pak. Capil tadi. Ada terdapat 5 orang yang memiliki KTP. Dalam hal ini beberapa waktu ke depan akan dilaksanakan pilkada serentak. Kita mengantisipasi 5 orang tersebut untuk masuk dalam daftar pemilih tetap. Tidak tertutup kemungkinan itu akan bisa jadi masuk, karena dalam beberapa waktu pilpres kemarin ada yang masuk dalam DPT. Ini yang harus kita antisipasi ke depan. Siap. Yang kedua, untuk kabupaten Kanwil Kemenak izin ada beberapa yang terdapat kawin campur siri, tidak melengkapi data-data administrasi. Ini yang akan kita antisipasi Pak, karena persyaratan kawin campur itu kan berdasarkan surat dari kedutaan. Ini yang kita perketat di wilayah Banyuasin. Hanya itu yang bisa kami sampaikan Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya menanggapi. Terima kasih dulu pertama saya ucapkan kepada Bapak Sultan. Pak Sultan Ya. dari Dukcapil. Informasi sangat berharga nih Pak. Nanti saya komunikasikan banyak Pak. Iya. Dan ini apa namanya? Ini kan salah satu juga tugas kita bersama kan. Jadi intinya kita kepedulian untuk menyampaikan hal yang kira-kira mungkin ada instansi, contoh tusi yang melekat kepada kami tidak mengetahui. Dan juga kita di sini kan semua aparat pemerintah semua wajib mengetahui, karena apapun ini pengaruh jalan rodanya pemerintah ke depan seperti harapan. Saya juga atur tinggi Bapak Presiden menyambut dengan dalam hal pilkada, dengan akan mengganggu juga terganggunya teman-teman di KPU juga pengaruh semuanya. Jadi ini yang tadi yang belum terdaftar sama kita itu ada 9 orang ya Pak, yang ke depan akan nanti membuat selektif yang orang asing itu wajib, yang mengurus yang pemegang kitas wajib SKTT. Surat keterangan Tempat tinggal. Ya, SKTT. itu wajib ada. Nanti mungkin identitas juga Pak kasih tanda. Ini ada juga saya perkenalkan dulu, ada kasih izin tinggal. Pak ini Pak Endas Payu ini baru juga nih Pak. Baru 1 minggu di sini. Ini juga tugas beliau melayani orang asing, pelayanan. Jadi catatan juga bagi kita untuk menambah satu yang diperlukan sesuai dengan amanat undang-undang ya. Itu wajib ada ya Pak ya, surat keterangan tempat tinggal wajib ada bagi orang asing. Yang kitas. Ya, yang kitas. Jadi untuk itu
sama-sama nanti akan kita menjadi atensi bersama, Pak. Nah, dan menyangkut dengan yang warga negara asing yang memiliki KTP baru 5 orang di sini. Juga harus kita ada data di imigrasi, karena pusat data pertama orang asing di imigrasi nanti. Apapun orang datang ke imigrasi, kami juga bisa menyampaikan informasi yang benar. Karena juga menyangkut pelayanan publik di situ. Ya. Kita salah memberikan keterangan pasti kita ada pidana ya Pak ini ya, Pak Kasinter, pasti kita juga kena salah, kita memangku tusi. Maka dengan adanya sinergitas ini kita bisa bekerja saling informasi demi terciptanya masyarakat lebih aman dan nyaman. Dan juga di kantor kita nih, saya perkenalkan juga ada kepala seksi Tikim. Nah, beliau juga baru 7 hari juga kita sama-sama di sini. Beliau juga yang menyangkut data beliau yang simpan. Nah, jadi beliau sebagai kepala seksi Tikim yang tugasnya pertama adalah mengumpulkan jumlah orang asing yang ada di luar kerja kita. Yang lain teman-teman ini ada di situ seksi pelayanan, ada tugasnya Pak Arman Takasi, beliau sebagai pengawasan. Jadi struktur kita memang sudah ada Pak, jadi semuanya ada tugas masing-masing, tinggal kita masing-masing melaksanakan dengan membangun komunikasi, koordinasi dan kolaborasi demi terciptanya sinergitas pelaksanaan tugas yang lebih baik ke depan. Nah, mungkin nanti kami juga sangat penting sekali informasi ini. Dan tadi saya baru dapat informasi dari Pak Asisten yang di sini juga ini Pak Kasih Golda. Di sini ada sekolah etologi. Oh, ini sekolah teologi. Teologi yang Air Batu. daerah mana Pak? Air Batu. Air Batu. Nah, jadi pasti di sini kan ada tenaga asing atau pengajar asing atau mahasiswa asing. Itu kan juga ini nanti mungkin sama-sama juga kita mengetahui. Saya juga ada dari teman-teman kepolisian dari Pak Kasat Intel ya, Kasat Intel dari Pak Kasih Intel, Kejaksaan juga dari TNI, dari BIN, ya. Dan dari BIN ya kan. Juga penting nih Bu kan, sama-sama untuk kita pengamanan. Kan tugas kita adalah pengamanan. Pengawasan tujuannya untuk pengamanan kita. Kita awasi bisa pengamankan. Jadi ini salah satu juga sumber informasi yang sangat baik ya. Terima kasih Pak Sultan dan juga Pak Kapten Budi ya. Jul Hendri ya. Kak Jul Hendri ya. Terima kasih ya Pak Jul Hendri atas juga masukan. Tadi sampai sudah bagus ya, tidak disampaikan oleh Pak Joko selaku yang mewakili Pak Kadip di sini. Memang sangat penting menyangkut dengan informasi yang Rohingya. Karena sekarang konsen pemerintah kita Rohingya itu ada di Aceh. Ketika pergerakan kita juga wajib membantu teman-teman imigrasi yang ada di Aceh itu. Dan sampai nanti menyebarluaskan. Ini juga ancaman bagi kita. Yang sampai terulang lagi. Zaman dulu udah pernah saya waktu tugas di Kepri yang dari Vietnam Pak, Perang Dunia. Jadi semua orang Vietnam ke Batam, Pulau Galang itu. Jadi dia jadi ancaman. Pertama ya tempat tinggal, tanah nanti sudah jelas alokasi ke orang asing. Kasihan kan yang orang kita di sini belum bisa menikmati tempat tinggal. Nah jadi juga kita mungkin dengan tadi informasi Pak Joko Kasub Intelijen, beliau kan tugasnya memonitor fungsi intelijennya, kita juga tetap membantunya sampai terganggu kenyamanan juga masyarakat warga yang ada di Kabupaten Muara Asin. Takutnya ada yang transit ya. Transit kan seperti Pak sampaikan tadi, Pak Asisten 1 menyampaikan kita tembus nih Pak nih, dari Palembang tembus ke Aceh kita ini ya. Lewat darat bisa, udara bisa, lewat laut bisa, semua sektor bisa. Jadi mungkin nanti juga tugas kita bersama ketika ada hal-hal yang mungkin informasi baru tentang kedatangan Rohingya, dan juga wajib jadi atensi untuk kita juga bisa antisipasi Pak ya, Pak Arman. Kita komunikasi nanti juga ke Direktorat Jenderal
dan teman-teman yang bertugas di Aceh imigrasi, karena di sana sudah ada pos sementara. Pemerintah Aceh menyiapkan tempat tinggal bagi mereka, malah diberikan makanan juga. Dan sampai mereka lari, ada juga yang ada lari Pak dari sana Pak, dari tempat penampungan. Jadi itu juga menjadi ancaman khususnya juga kenyamanan bagi warga Kabupaten Banyuasin. Nah, jadi fungsi kita memang sinergitas Pak. Jadi tidak ada di tugasnya imigrasi, tidak sama-sama kita Pak. Sama-sama sebagai pemangku, cuman wewenang yang beda, kewenangan. Kewenangan kami di sini memang pengawasan melekat. Tapi pengawasan melekat tanpa ada informasi nggak bisa kita mengawasi. Karena sesuai sampai oleh Pak Jokowi, SDM kita di mana-mana SDM memang permasalahan, menyangkut formasi SDM, tingkah laku SDM, kepedulian SDM, semua tergantung dari motor yang gerakkan kita SDM Pak ya. Bahasa SDM juga dulu Pak ini. Saya pernah ada SDM, jadi bagaimana kita karakteristik SDM itu luar biasa. Tidak bisa karena kita mengatur kan, mengatur pasti ada bersuara. Dia ketika tidak sesuai dengan harapan itu juga. Jadi itu intinya sama-sama, dan juga harapan kita ke depan itu juga atensi kita menyangkut perpindahan yang pendatang-pendatang yang pemerintah sudah memberikan tempat penampungan sementara khusus yang pendatang Rohingya ada di Aceh. Nah itu yang mungkin sudah menjadi isu nasional ini, ya kan? Jadi kita juga wajib, karena juga tadi pas disampaikan ada potensi, karena dengan letaknya geografis kita ini potensi laut bisa, darat bisa, udara bisa. Dari Banda Aceh bisa ke Medan, Medan bisa ke Palembang. Nah, jadi itu yang untuk menjadi kepedulian kita bersama untuk menjaga ketentraman daripada kabupaten, khususnya Kabupaten Banyuasin, umumnya Sumatera Selatan. Itu saja mungkin dari saya. Silakan mungkin dari Pak kasih introduksi, jika ada tambahan, ataupun juga mungkin Pak ini Pak Asisten. Oh siapa? Silakan Pak. Tadi mohon maaf, tadi saya sambutan depan nyapa Pak John ya, ternyata ada dari Bais Pak ya. Ibu juga dari BIN juga. Saya setelah lihat melirik ke sana kayaknya ibu ini dari BIN ya. Kan BIN memang diam-diam Bu ya. Jarang ngomong ya namanya. Jadi saya selaras dengan pesan Pak John tadi, memang terkait dengan data pemilih Pak ya. Kebetulan kita ini kan mau pilkada Pak bulan November. Nah ini mungkin perlu juga kita evaluasi, jangan sampai orang asing ini nanti ikut memilih. Saya kira ini harus diwaspadai, karena namanya pemilih ini kan calon itu mencari suara sebanyak-banyaknya Pak. Jangan nyasar ke orang asing nanti. Memang tidak banyak Pak, tapi tetap menyalahi demokrasi itu, menyalahi undang-undang, bukan hak dia. Tetap walaupun satu suara itu juga salah kalau dia memang bukan warga negara Indonesia. Mungkin Pak Adam Pak sebagai Kesbangpol ini bisa ada penjelasan kalau memang ada data-data. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pimpinan rapat Pak PJ Bupati Banyuasin, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Disnakertran bahwa tentunya ada perbedaan data sampai di bulan Juni ini tentang keberadaan orang asing. Dan kami dari Kesbangpol ini biasanya menerima laporan dari setiap perusahaan setiap bulan. Jadi ada beberapa data yang nanti kita lengkapi Pak ya. Benar tadi ada 65 orang keberadaan asing di Kabupaten Banyuasin. Tinggal kita menambah, ada beberapa perusahaan yang belum diakomodir di sini, belum dicatat. Nanti ini kami serahkan data ini, kami sudah bawa. Ini untuk melengkapi daripada keberadaan orang asing ya. Jauh perbedaan, ada yang dari Kabupaten Banyuasin 65 orang,
sedangkan data di imigrasi ada 49 orang. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah pendataan ataupun masalah daftar pemilih tetap menjelang daripada pilkada, terutama bahwa kita akan melaksanakan pilkada ini serentak, yaitu tanggal 27 November. Dan sekarang sudah masuki tahapan coklik, Pak. Jadi pendataan dari rumah ke rumah. Dan ini menyangkut tentunya keberadaan orang asing tersebut. Jadi kalau petugasnya tidak paham dalam hal ini, yang penting ada KTP, karena pendataan data pilih ini berdasarkan KTP, Pak. Berdasarkan identitas kependudukan, bukan berdasarkan tempat tinggal. Nah, ini yang salah satu terjadi di perbatasan kita, Pak, di Tegal Binangun ini. Ada yang ber-KTP di Palembang, banyakkan KTP Palembang tetapi tinggal di Banyuasin. Nah, ini menjadi permasalahan sebenarnya. Tetapi itu sudah resmi masuk di wilayah Kabupaten Banyuasin. Keren. Nah, ini ditambah lagi dengan ada dikeluarkannya oleh Capil KTP ya. KTP, dan ini tentunya masuk warga negara asing. Jadi petugas pendata ini tidak boleh mendatanya sebenarnya, karena dia bukan warga Indonesia. Oleh sebab itu ini menjadi perhatian kami nanti kami sampaikan tentang, nanti kami berkoordinasi dengan Capil di mana tempat tinggal yang orang asing ini ber-KTP. Jadi kami bisa menginformasikan hal ini kepada petugas KPU untuk mewaspadai daripada nanti salah di lapangan itu untuk mendata tersebut. Nah, ini terima kasih informasinya. Selain daripada itu tentunya Kesbangpol ini juga yaitu identik dengan penanganan konflik, Pak. Jadi ada subbagian kami itu monitoring daripada keberadaan orang asing. Dan alhamdulillah baik itu lembaga maupun tenaga kerja yang berada di Kabupaten Banyuasin sampai sekarang tidak ada konflik dan tentunya aman-aman, Pak. Tinggal nanti ke depan karena suhu politik ini tentunya akan dinamis, Pak, akan meningkat. Nah, itulah teman-teman sesi diskusi. Mungkin saja di sana sini terdapat kekeliruan. Maksudku adanya terpotong video ini. Dari Wyndham Hotel Banyuasin saya ucapkan selamat berpisah dan kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.